Yang aku rasakan itu selalu berbeda, ngerti gak? Kok aku gini, yang lain suka main bola, kok aku suka main Barbie. Oh, ini kayak gini, ini bencong, oh ini rendahan, ini gitu. Banyak sekarang orang yang Oke, hai guys, hai Komedo, komunitas Melani Ricardo. oh gitu, aduh. Gitu. Rambut udah sama, baju udah sama, Udin. rumah juga hampir sama. Waduh, rezeki amin, mudah-mudahan sama. Ya Allah, amin, amin, amin. Guys, kita ketemu di 1, 2, 3 di rumah semuanya bersama dengan Jovi Adiguna. Halo semuanya, gitu. Begitar, jreng gitu kan, Jov? Jreng, ember. Si terakhir kita ketemu kan, aku sempat nanya tuh sama Jovi, Jov kenapa udah lama sih nggak ngevlog? Karena dulu aku tuh suka nontonin vlognya si Jovi gitu kan. Terus terakhir-terakhir kok gimana orang udah mulai rame ngevlog, rame deh tuh semua dari. Aku mah ngilang. Lu malah hilang, main kayaknya kalau gue lihat cuma di Emberan. IGTV gitu. Kenapa? Are you getting tired with YouTube? Karena mungkin everybody's now vlogging gitu. Sebenarnya aku memang bikin video itu bukan ngikutin tren, bukan apa, tapi memang buat orang yang bener-bener nikmatin doang gitu, ngerti gak sih? Aku kan memang dari dulu bikin konten itu tidak pernah bikin konten yang misalnya lagi viral cerita ngeliat setan gitu misalnya. Ya. I never done it. Kalau emang aku gak pernah lihat setan, masa aku harus bilang pura-pura lihat setan gitu loh. Terus di situ tuh menurut aku salah satu tempat aku kayak semacam video album, ngerti gak sih? Jadi nanti when I grow, saat aku tua nanti when I'm old, aku tuh bisa look back, oh aku kesini. Itu tuh sebenarnya salah satu tempat aku nyimpen memori aku gitu. Jadi nggak bener-bener harus kayak gitu. It's more of like compiling your memories gitu berarti ya, Jov. Lo bisa lihat exactly, betul sekali. Let's talk deeper about this, Jov. Karena menurut gue lo termasuk orang yang senang bikin konten and you love impacting people with things that you think is right. It doesn't matter what people say. Yes. Aku lihatnya sih kacamata. Kalau Jovi melihatnya sekarang gini, gue agak concern karena sekarang gue ngelihatnya banyak Gen Z, terutama anak-anak yang ibaratnya anak-anak mulai gede gitu ya. Karena gue sih percaya bahwa ya itu membawa wisdom kan kedewasaan pasti gitu ya. I mean like we have to make mistakes untuk tahu mana yang benar, mana yang enggak. Tapi sekarang tuh like everybody trying to be viral, everybody trying to be famous instantly, dan sometimes they don't care as long as they're viral, masuk lambe turah, kayak kemarin kejadian yang masukin jadi terkenal gitu dah. Yap, masukin iya. What do you think about that? Wow, it really broke my heart karena aku pun dengan bentukan aku termasuk dalam golongan kaum minoritas. Dan dia melakukan itu ke kaum minoritas. Ngerti kan maksud aku? Jadi aku dari dulu sudah dealing sama bullying, mulai dari physical, verbal, semuanya aku dealing. Dan aku tahu bagaimana rasanya itu. Dan menurut aku itu bukan aku di sini nggak ngomong untuk ke kaum minoritas doang. Seperti contohnya kan orang pada ngomongnya waria, tapi aku punya bahasa sendiri yang menurut aku lebih sopan itu transpuan. Misalnya yang aku sebut, mereka ngebully ke kaum transpuan dan menurut aku itu sangat salah. Bukan karena transpuannya, tapi yang mereka lakukan itu sangat salah untuk ke semua, untuk ke semua manusia kasarnya. Dan kenapa lo sampai ibaratnya frontal dan vokal banget? Apakah karena Jovi juga sendiri, aku sempat lihat, aku lupa di mana, tapi Jovi sendiri bilang, kamu juga sering dibully dalam vlog kamu gitu, dan you deal with those kind of bully. I deal with those kind of bully almost every day dulu. Sekarang mungkin saat orang udah mengenal aku, mereka udah lebih ngerti. Tapi awal-awal dari maksudnya di zaman aku sekolah, belum dikenal siapa-siapa. Aku cuman jalan ke mall, aku diliatin. Dan menurut aku, itu salah satu hal yang harus aku hadapin hanya untuk menjadi diri aku. And that's okay kalau memang aku tetap bisa menjadi diri aku. Tapi eventually things get better sih. Saat orang udah mulai kenal, orang tahu diri aku, orang tuh mulai lebih menerima dan tahu. Dan lebih bisa berpikir, gak menyamaratakan semua manusia. Oh, ini kayak gini, ini bencong, oh ini rendahan, ini gitu. Banyak sekarang orang yang udah mulai makin terbuka, udah makin pintar. For me, we all sin differently. Kita tuh melakukan dosa yang berbeda-beda, jadi jangan pernah nunjukin jari ke orang nih. Kita nunjuk satu jari gini, 3 jarinya tuh udah nunjuk kita kasarnya. Yes. Ya benar, jadi kayak lebih baik mendingan kita ngurusin diri sendiri aja. Mind your own business, and just because you sin differently doesn't give you any right to judge other person gitu ya. Exactly. Jov, gue sih ngelihatnya di kacamata gue sekarang bahwa Jovi kayaknya sudah you're comfort on your skin. Tapi kan to reach at this point, I'm sure you've been through a lot of things. Pasti banyak yang nggak enak juga, apalagi sorry banget.
ya gue nggak bilang hanya di sini, tapi ya gue tahu banget kayak gue kecil gendut aja, gue dikatain buntelan kentut lah, apalagi ada cowok cewek-cewekan dikatain bencong lah, beti lah, segala macam. Bencong lah. Like banyak banget hal-hal yang buat some people it was only a joke, tapi buat beberapa orang yang dikatain, sometimes it leaves scars. It's a wound. Exactly. Gitu. It leaves. Do you still remember like some of the things that people throw on your face dan itu membentuk lo menjadi pribadi yang kuat? Banyak sih, thank God. Gini loh, nggak semua orang seberuntung aku. Aku punya support system yang sangat kuat, yang bisa support apapun aku lakuin. Kayak my mom, this one time she tell me, kalau apapun kamu nanti jadinya gede, karena mungkin namanya ibu udah tahu kalau anaknya berbeda ya. Namanya ibu, brojol kan dari mana, jadi dia sudah tahu. Jadi mami tuh pernah ngomong, nanti kalau kamu udah itu, kamu harus jadi orang yang sukses, biar orang nggak bisa nginjek-nginjek kamu, mau bentukan kamu apa, mau apa, jadi nggak bisa itu. Jadi itu tuh it's always at the back of my mind, ngerti gak sih? Itu tuh selalu jadi kayak pegangan aku, lihat nanti gue bisa jadi ini. Lo serang gue, lihat lo nanti mohon-mohon kerja sama gue gitu loh. Kalau di aku pribadi, aku jadiin acuan. Aku sangat bersyukur sama Tuhan kalau aku punya keluarga yang sangat support. Dari apa, kayak misalnya nih, aku bullyingnya tuh kalau misalnya aku ke mall, ada orang-orang yang liatin terus bisik-bisik, ketawa-ketawa, terus aku lagi jalan sama mami aku sama adik aku. Mami aku sama adik aku tuh bisa yang, kenapa Bu ada yang lihat-lihat, itu anak saya cowok, yang kayak defend me gitu loh. Yang bener-bener ngebela aku, bukannya makin malu aku, malah ngerangkul aku. Itu makanya aku ngerasa, kalau keluarga aku sudah begitu, kenapa aku harus peduli sama yang lain omongin? Ngerti gak sih? Aku kerja, aku kayak gini ngumpulin, struggling, kayak maksudnya mau kerja, mau sukses, mau apa, itu juga kan at the end of the day buat keluarga aku. Buat my parents. Jadi yang opini orang yang aku dengerin itu cuman mereka gitu kasarnya sekarang-sekarang. Okay. You're lucky that you have a support system like your sister, your mom, your dad maybe yang support Jovi. Buat gue sih support system inner circle keluarga tuh penting banget. Itu bikin kita super kuat. Tapi kan we realize not many people as blessed as we are gitu ya kan. Banyak orang yang they're also struggling. Sekali lagi ya teman-teman yang nonton, kita berdua tidak, Jovi sendiri pun tidak membenarkan apa yang menjadi pilihan dia. Gue juga tidak menyalahkan dan tidak membenarkan apa yang menjadi pilihan Jovi. At the end of the day, gue percaya bahwa everybody make their own choice in life, dan setiap pilihan itu ada consequences dan ada consequences-nya. Ada responsibility di balik semuanya gitu. Tapi kalau kepada pilihan Jovi gitu, nggak semua orang seberuntung kamu untuk punya support system yang selalu mensupport kamu gitu. What would you say to some of the people that still struggling mencari, ya ingat gak sih umur 20 mencari jati diri? Iya. Asking kok gue begini. Tunggu sebentar, 3 detik. Tunggu bentar. Nih. Go on. I actually wrote a book tentang aku tuh benar-benar nggak pernah orang yang tipe cerita di social media. Jadi orang tuh kasarnya nggak tahu apapun di balik itu. Tapi di sini aku ceritain struggle-nya aku kayak gimana. Di sini pun aku bakal quote sedikit. Jadi gini loh, kalau kita memang tidak seberuntung, misalnya kalian tidak seberuntung aku punya support system yang kuat, tapi support system aku itu menurut bisa dicari. Support system aku saat aku lagi bermasalah sama keluarga, waktu dulu aku jauh dari keluarga juga, aku punya support system sendiri. Dan kamu bisa nilai support system itu, ngerti gak? Support system tuh tidak harus selalu keluarga lo, banyak. Bisa sahabat kamu, bisa teman dekat kamu, bisa pacar kamu, tapi yang pasti kamu tuh, kalau kamu misalnya orang yang berbeda, orang yang aneh seperti aku di mata orang, punya support system itu sangat penting. Jadi siapapun itu yang kamu bisa percaya kamu itu tuh to help you stay sane deh kasarnya. Ngebantu kamu ngangkat kamu saat kamu lagi di bawah. Cuman at least atau cuman sebagai pendengar itu tuh biar cuman ngeluarin seiprit aja tuh gitu. Ngerti kan maksud aku? Jadi aku menceritakan itu di buku itu tuh semuanya gitu kasarnya. Oke. Apa yang kamu ceritain garis besarnya? Apakah your struggle? Di sini aku ceritain semua. Jadi ada beberapa chapter dari mulai aku kehilangan ayah asli aku, my dad. Aku kehilangan almarhum kakak aku yang paling tua. Jadi aku 3 bersaudara, tapi ada kakak aku. Jadi selama aku mulai berkarir, maksud aku selama aku mulai jadi content creator tuh, orang-orang tuh nggak tahu apa-apa banyak tentang aku. Karena memang aku bukan tipe orang yang cerita di social media, apa-apa marah-marah. Orang mah pokoknya ngeliatnya ketawa aja, senang-senang. Gitu. Jadi di buku ini tuh I tell everything dari mulai struggling pertama, mulai berkarir, mulai kehilangan orang tua, pokoknya history sampai bisa jadi kayak gini, bisa kayak gini deh gitu kasarnya. Oke. Kayaknya sekarang udah di stage acceptance ya, Jov, with all your flaws. Aku udah, aku sih udah banget.
May I know a little bit, kalau kita boleh reminiscing ke belakang, what did you like? Have you ever like ask, have a questions to God pada saat mungkin kamu SMP, SMA, and you feel like you're growing different gitu? Apa sih kata-kata ataupun pertanyaan yang pernah lo kasih ke Tuhan? More like why me sih. Gini, orang mungkin tidak akan mengerti kalau orang ada di sepatu aku. Yang aku rasakan itu selalu berbeda, ngerti gak? Kok aku gini? Yang lain suka main bola, kok aku suka main Barbie? Kasarnya kayak gitu loh, as simple as that. Why me? Aku nggak pernah bisa fit in, aku nggak pernah itu. Tapi as I grew old, ternyata aku sadarin I don't need to fit in, ngerti gak sih? Yap. You live for yourself, you don't need to please anybody else. Kamu hanya harus menyenangkan kamu dan orang-orang yang support kamu. Jadi kayak gitu tuh memang ada stagesnya, tapi pas awal-awalnya memang aku bener-bener struggling dong. Kamu kasarnya mau masuk ke sini nggak bisa. So you always feel that you're alone, ngerti gak sih? Sampai aku mulai masuk SMA, aku ngeliat orang, oh yang ada similar, oh yang kesukaannya sama aku, sampai akhirnya aku mulai melihat kasarnya, melihat dunia, oh ternyata kayak gini beda. Ya makanya ada kalimat yang banyak piknik tuh saat kamu pikirin tuh, itu tuh benar-benar ngerti gak sih ngebuka pikiran kamu to another different level gitu kasarnya. Jadi benar-benar waktu tuh time will heal sih sebenarnya, itu kalimat yang aku suka, time will heal anything. Perasaan kamu, pertanyaan kamu, apa yang kamu rasain gitu sih kurang lebih. Sekarang pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab atau memang lu sudah menerima aja walaupun kadang-kadang tidak Aku sih bisa dijawab? aku sih sudah menerima sih Kak. Yap. Sudah menerima benar-benar semuanya, apapun my flaws, apapun, menurut aku semua itu rencana Tuhan. Semua itu sama di mata mereka, mau kaya, mau miskin, mau apa, menurut aku semua itu sama. Jadi betapa indahnya kalau kita toleransi, membiarkan orang lain membuat keputusannya sendiri selama itu tidak mengganggu kamu. Let them be, ngerti gak sih Kak? Itu keputusan yang mereka lakuin, mereka sudah besar, mereka sudah tahu konsekuensinya, yang menanggung pun mereka. Banyak yang orang bilang, Kak cuma sekedar mengingatkan. Iya, sekedar mengingatkan itu ada porsinya. Kamu kenal dia saja tidak, kamu tidak tahu cerita di balik itu. Ngerti gak sih? Kamu cuma mengenal mereka maybe nih dari social media atau cuma kenal tangan, kamu tidak tahu cerita di balik itu. Jadi menurut aku kalau kamu mau sekedar mengingatkan, mungkin kamu bisa lakukan pada orang-orang yang di sekeliling kamu saja, nggak usah jauh-jauh yang kemana. Ngerti gak? Kayak kamu misalnya Kak dikomenin, oh cara ngurus anak gini, ini kan cuma sekedar mengingatkan, Kak aku pakai baju kebuka, itu kan dosa sekedar mengingatkan. Ngerti kan maksud aku? Mungkin kamu tidak tahu struggling di balik itu seperti apa cerita di balik itu gitu. Okay. Satu sedikit lagi nih jawab. May I learn from your experience, cause I'm also a mom. Aku punya anak satu cowok, punya anak satu cewek. Banyak orang bilang katanya nih, makanya aku tanya sama Jovi. Banyak orang bilang katanya kalau makeup itu jangan suka di depan anak lo yang cowok. Nanti dia ngikutin. Padahal kan sebetulnya kalau genetik nggak tahu ya, gue sih belum tahu karena kan anakku masih kecil ya. Kalau memang genetiknya memang sudah seperti itu, kita nggak makeup pun, kita suruh main sarung tinju pun akan seperti itu. Atau memang itu pengaruh. Ini aku ceritakan hidup aku ya Kak ya. Aku ceritakan for you untuk siapa tahu di sini ada ibu-ibu yang bisa bakal kebuka pikiran ya. Aku grew up cuman sama cowok. My mom and my dad was divorced when I was 5. Aku akhirnya karena mami aku tidak punya kerjaan, papa yang bekerja, aku ikut sama papa ke Bandung dan mami stay di Jakarta. Oke. Karena namanya kan papa kan yang bekerja, yang kasarnya mapan, yang punya uang untuk bisa membiayain aku dan almarhum kakak aku. Aku ikut ke Bandung, kakak aku hancur sekali karena perceraian kita. Dia she took it the wrong way dah kasarnya. Dia nggak bisa dealing kayak, mungkin aku di situ 5 tahun kurang mengerti juga. But I still remember pieces and bits dari kejadian itu, ngerti gak? Tapi sudah akhirnya aku grew up karena papa aku itu kerja di pengeboran minyak yang harus 2 minggu sekali di laut, 2 minggu di darat gitu loh. Jadi aku bener-bener grew up cuman sama om aku dan papa aku tidak punya tokoh cewek sama sekali. Aku tidak punya internet pada zaman dulu sama sekali. Aku ketemu mami aku cuma bisa kalau liburan sekolah kan pada saat itu. Gimana kalau kakak berpikir seperti itu gitu, jangan make up depan itu. Aku ngeliat kakak, mami, di rumah aku tuh nggak ada cewek. Gak ada sosok bisa aku lihat make up. Nggak ada. That's my own interest. Itu dalam diri aku sendiri. Aku tidak bisa menjelaskan. Ngerti gak sih? Itu benar-benar dari diri sendiri. Itu tuh bukan sesuatu yang dibuat-buat. Beberapa kali mungkin ada, maksudnya bukan, aku tidak menyalahkan lingkungan. Karena semua yang kejadian di hidup aku itu keputusannya at the end of the day balik ke aku. Lingkungan bisa jadi faktor pendukung. Misalnya, aku bukan jadi faktor pendukung sih. Aku lebih kayak ngeliat misalnya, oh ini cewek, oh ini cowok boleh tuh pakai makeup, jadi faktor pendukung loh. Kayak ngejustify, berarti yang gue rasain ini tidak salah. Tapi kan kayak ngejustify, bukannya jadi contoh. Kita we always had it in us gitu, ngerti gak sih? Maksud aku itu bukan sesuatu yang bisa dipindahin, dan itu bukan sebuah penyakit, bukan apa, ngerti kan? Itu makanya kalau memang itu penyakit, kenapa dia dulu nggak
nggak bisa disembuhkan. Kenapa Nggak orang kayak gini beres-beres. bertebaran? Nggak Nggak beres-beres. beres-beres gitu kasar. Kalau ini penyakit kayak flu dikasih obat, because it's not a disease, it's something that you feel inside. Begitu, jadi tidak bisa mau disuruh main bola. I play ball, sampai sekarang juga aku Muay Thai, tapi tetap aja aku masih ada sisi feminin dalam diri aku, biar aku lebih kayak bro apa kabar gitu, tapi tetap aja masih ada sisi feminin dalam diri aku, dan aku nggak malu akan hal itu. Okay. Gitu. So it's not even you grow up without even like a female, being around you gitu. Justru figure, bokap, female figure. om gitu ya kan. Wow. Iya. Oke. Wow. Itu ini banget sih, menjawab banyak banget mungkin keresahan dan pertanyaan dari banyak ibu-ibu juga yang kadang-kadang mereka tuh kalau mau make up mikir depan anaknya, ada boneka dikit ditarik. Jadi over paranoid jatuhnya gitu loh. Iya. Kalau menurut aku, kalau nanti nih tiba-tiba aku punya anak, aku akan ini saran aku, bukan saran sini, my point of view untuk para orang tua di luar sana. Aku nggak bisa ngomong banyak karena aku tidak punya anak, aku punya anjing. Kalau nanti one day aku jadi parent, aku bakal cintain anak aku apa adanya dan aku akan support mereka. Karena itu bener-bener, ngerti kan maksud aku? Karena aku mau waktu aku dulu pun aku pengen aku diginiin sebagai anak. Aku pun nanti kasarnya kalau kalian mau ngarahin anaknya kemana, kalian bisa dengan cara merangkul, bukannya memarahi. Atau dengan cara apa, ngerti gak? Banyak, aku balik lagi, aku tidak mau ngomongin agama, ngomongin apa, aku ngomong sisi kemanusiaan. Dan rada susah memberitahu orang kalau memang kamu tidak pernah ada di sepatu kita. Dan ini kan bukan kayak yang aku bilang bisa pindah sepatu. Tapi at least dari kaum minoritas seperti kami, kita bisa buat kalian at least mengerti bahwa ini bukan disease. Kalau ada orang yang seperti itu, jangan kamu jauhin, kamu rangkul. Kalau dengan kamu jauhin, hidup dia malah jadi berantakan. Dia nggak tahu kemana. Dan jangan anggap dia sampah masyarakat seperti kebanyakan pada umumnya. Gitu, ngerti gak sih maksud aku? Yap. Dan at the end of the day, love conquers everything. Kasih mengalahkan segala sesuatu ya. Betul sekali. Thank you. Ini aku aku penuh kasih, makanya aku bisa gini. Terima kasih ABG Anak Bekasi Gaul. Terima kasih. Thanks for sharing ya, Jov. Of course. Jangan males-males ini ya nge-vlog ya, ditungguin vlog-vlognya. Siap. Thank you, Jov. God bless you. Bye. Thank you. Bye-bye. God bless you.